Tailwind CSS baru saja rilis versi 2. Sekarang kita akan coba lihat apa saja yang baru dari Tailwind versi 2 ini. Yang paling mencolok adalah landing page-nya. Nah, landing page-nya ini benar-benar berubah ya. Yang awalnya cuman minimal gitu, simple, kemudian agak ada improvement pada rilis versi 1. Kemudian di versi 2 ini makin sangat keren. Mulai dari ada section preview soal workflow-nya kayak gimana. Kemudian di sini ada testimonial, lalu ada beberapa section yang menunjukkan fitur-fitur di Tailwind yang akan merubah pemikiran teman-teman developer yang biasa pakai UI kit framework semacam Bootstrap dan juga semacam Bulma atau yang lainnya. Gitu, ini banyak sekali ya. Dan coba kita akan pergi ke documentation. Di sini ada layout seperti ini sekarang. Kalau dulu sebelumnya langsung ke bagian introduction. Sekarang ada semacam onboardnya. Di sini ada baca documentation, ada playground. Jadi teman-teman yang biasa pakai CodePen untuk eksplorasi gitu di browser, sekarang udah punya playgroundnya sendiri Tailwind. Lalu teman-teman yang mau belajar, ini bisa lihat screencast-nya dari official Tailwind. Di sini ada apa aja yang baru nih, dan ada iconnya juga. Ini keren banget sih. Lalu di bawahnya ada timeline. Jadi ada rilis berapa aja. Jadi kalau teman-teman mau lihat historinya ada di sini. Ini versi 2. Dia bakal masuk ke blog. 18 bulan yang lalu Tailwind rilis versi 1 dan sekarang udah rilis versi 2 yang ada tambahan di dalamnya. Ada beberapa fitur tambahan. Kita akan bahas coba satu persatu. Di sini ada color palette. Jadi kalau dulu itu sebelumnya ada shade-nya itu per 100 sampai 900 kan, jadinya ada 9 warna, 100, 200, 300 sampai 900. Nah, kalau sekarang itu ada level baru yaitu 50. Jadi teman-teman misalkan pengen pilih gitu yang agak terang tapi juga yang maksudnya yang agak gelap tapi nggak begitu gelap, kita bisa pakai 50. Contohnya kayak gini. Dan juga ada warna-warna yang di-improve ya kode warnanya begitu. Dan ini juga soal konfigurasinya. Jadi teman-teman bisa referensi langsung. Kalau misalkan mau mengextend atau bahkan lagi bikin plugin, itu bisa pakai ini. Kemudian ada dark mode. Dark mode ini sebelumnya kita bisa implement secara manual atau pakai third party plugin yang orang bikin gitu. Nah sekarang ini udah ada built-in. Kasusnya sama kayak Purge CSS. Dulu kita manual tuh setup. Nah sekarang udah ada secara bawaan fiturnya sehingga lebih mudah digunakan. Nah di sini ada dark mode. Ada dua pilihan sebenarnya, ada media dan juga class. Kalau media dia akan prefer color scheme-nya itu berdasarkan sistem operasi. Misalkan sistem operasi kita pakai dark mode, otomatis website Tailwind yang kita bangun ini juga akan memilih dark mode sehingga utility class yang untuk dark mode itu akan di enable. Kemudian ada juga class. Kalau class ini cocok untuk toggling manual. Biasanya kan teman-teman suka lihat tuh ketika mengunjungi sebuah website ada tombol untuk pilih mau dark mode atau like gitu. Jadi itu cocok untuk manual. Ada dua pilihan pada dasarnya. Contoh classnya kayak gini. Dia kayak prefix pada umumnya. Jadi ya tinggal ditambahin aja dark lalu utility class-nya apa. Kalau misalkan digabung dengan prefix lain kayak varian, itu bisa juga. Kayak gini contohnya. Atau untuk yang responsif. Kayak gini dia. Contohnya. Gitu. Jadi ini makin keren. Lalu ada extra wide to XL breakpoint. Jadi sebelumnya yang paling besar itu XL ya breakpointnya untuk seukuran 1280. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai komputer atau monitor yang resolusinya lebih dari itu, harus bikin custom sendiri di konfigurasinya. Itu biasanya saya bikin kayak gitu juga. Namanya XXL dulu. Walaupun memang sekarang secara bawaan dinamainnya 2XL. Jadi kayak gitu. Ini sangat membantu banget untuk teman-teman yang pakai resolusi di atas 1536 pixel. Kemudian ada new outline ring utilities. Sebelumnya kalau kita pakai outline itu outline tuh semacam border ya, mirip border. Tapi dia nggak bakal ngikutin radius. Jadi kalau misalkan kita punya elemen ada border radiusnya, kalau dikasih outline
outline-nya tetap kotak begitu. Kemudian di sini ada namanya ring untuk mengatasi masalah tadi gitu. Lalu juga di sini ada soal form style. Jadi hal yang paling sampai saat ini sulit itu untuk mengcustomize soal form control kayak input, kemudian checkbox, radio, lalu file segala macam itu sulit di custom. Paling bisa custom hal-hal yang basic kayak misalkan ganti border gitu tuh masih bisa. Tapi kalau misalkan kayak radio, kayak checkbox, itu biasanya kan kita mau pakai custom SVG icon checkbox kita tuh ngasih animasi itu susah. Nah sekarang ada package-nya atau pluginnya custom forms ini official. Jadi udah ada basic reset. Jadi teman-teman bisa tuh ngasih custom style sendiri di sini dengan mudah gitu. Di sini ada default line height per font size. Jadi kalau teman-teman pakai ukuran font di sini, ini juga udah otomatis di set line height-nya. Karena setiap font itu beda-beda ya. Ada yang misalkan 14 pixel, lalu line height-nya itu berbeda juga. Ada yang agak renggang, ada yang agak sempit gitu. Makanya ada line height tuh di CSS. Nah di sini udah di set secara otomatis oleh Tailwind. Jadi untuk ukuran font udah punya line height-nya masing-masing gitu. Lalu ini extended spacing. Jadi yang awalnya itu cuman 1, 2, kemudian sampai 6, 4, sekarang ada spacing yang lebih kecil. Misalnya 0,5, ada juga 1,5. Ya kayak gini, ini di extend atau diperluas lagi. Kemudian juga ada soal spacing kayak padding ini. Yang awalnya sampai 64 doang, sekarang ada 72, 80, 96. Ini sangat membantu ya. Lalu ada soal position. Ada top right, bottom left. Ini ada kayak gini sekarang, top egg. Jadi yang awalnya cuma top 0, sekarang ada top egg. Lalu ada yang lainnya juga, soal text. Kalau nggak salah tuh terakhir cuma sampai 5 deh. Sekarang ada sampai 9 XL ukurannya. Ini membantu banget. Dan juga opacity yang awalnya itu cuma 0, kemudian berapa ya, 25 kalau nggak salah, 25, 50, 75 sampai 100. Sekarang ada opacity 5 yang jadi kita nggak perlu custom kalau misalkan pengen opacity-nya tuh kecil karena udah di extend. Nah sekarang kita bisa pakai directive apply untuk segalanya. Awalnya itu cuman basic utility classes yang biasa. Kalau misalkan kita mau pakai varian, kita pakai metodenya CSS, yaitu pakai pseudo classes (2 hover baru apply lagi. Sekarang nggak usah. Kita bikin satu class atau satu rule, kemudian di dalamnya bisa pakai apply untuk utility class apapun. Entah itu yang base kayak gini atau yang varian, kemudian yang lainnya. Wah ini mantep banget sekarang. Lalu ada text overflow utilities yang awalnya itu cuma truncated ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngepotong teks gitu yang jadi ellipsis titik-titik itu pakai truncated. Sekarang ada yang independennya, overflow ellipsis, clip sama text overflow. Jadi ini juga ada tambahan. Lalu soal extend varian yang sebelumnya itu kalau misalkan kita mau mengcustomize varian itu harus tulis manual semuanya. Kalau misalkan kita mau pakai group hover atau focus visible, kita tulis dulu semuanya, baru tambahin yang baru. Jadi gitu, harus di rewrite gitu kan. Nah sekarang ada extend, kayak di konfigurasi theme. Sekarang di varian juga ada extend. Jadi kalau teman-teman mau nambahin satu varian aja, nggak usah nulis semuanya, tulis aja di extend. Jadi dia kayak di merge gitu. Ini group hover dan focus within by default. Jadi kalau sebelumnya ini teman-teman harus mengenable secara manual di config group hover. Kalau misalnya pakai group hover atau focus within, ya enable dulu variannya, utility class-nya apa, lalu tulis group hover. Nah kayak gini contohnya. Nah sekarang nggak usah lagi karena group hover dan focus within udah di enable secara default. Ini makin mantap lagi, nggak usah bolak-balik konfigurasi untuk hal-hal sederhana. Lalu ini default transition duration. Awalnya tuh kita kalau mau pakai transition harus define juga durationnya kayak gini nih. Jadi minimal kita harus punya kayak gini. Entah itu durationnya 300 atau berapa, yang pasti harus ada duration. Sekarang ada defaultnya. Defaultnya yaitu 150 ms. Yang secara otomatis kalau kita mau pakai transition tinggal tulis kayak gini aja.
Ini lebih simple karena memang ini masalah saya juga. Selain masalah saya sebelumnya, ini masalah saya juga ketika mau pakai transition, saya harus pakai duration juga kayak gitu. Sedangkan kadang duration saya sama semua, males aja gitu ngetik lagi. Sekarang udah ada default. Kemudian yang terakhir ada incompatibility. Jadi ada beberapa stuff atau utility class yang atau fitur lah dari Tailwind ini yang nggak disupport lagi sama Internet Explorer 11. Jadi kalau kita mau pakai target browsernya Internet Explorer 11 ya ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai di Tailwind. Ada listnya di dokumentasinya, tapi ini secara general aja apa aja yang baru di Tailwind. Jadi kalau teman-teman masih belum tahu Tailwind itu apa, teman-teman bisa cek video saya di YouTube soal Tailwind atau belajar Tailwind dalam 40 menit. Oke, itu saja. Terima kasih.